Oke, gue cuma mau cerita. Orang-orang pada liburan, gue malah tamasya ke tempat pembuangan sampah terbesar. Jadi pas gue ngeliat di tempat pembuangan sampah, gue ngeliat banyak banget kehidupan di sana. Dari cacing, kuman, amuba, plankton, protozoa, segala macam virus ada. Tiba-tiba aku tertegun. Aku menatapi kehidupan, berbagai macamnya kehidupan ini. Ternyata ada makhluk seperti itu, seperti itu bakteri-bakteri pengurai yang hidupnya di tempat-tempat kotor. Sedangkan gua yang merasa sebagai orang yang beriman bahwa jargonnya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman, maka gue terpanggil. Meskipun gue tidak langsung bergerak, tapi gue hanya memikirkan ke arah sana. Kalau gue memang orang beriman, maka mestinya dimanapun tempat gue berada, kalaupun itu kotor, maka harusnya jadi bersih. Kalau gue tidak beriman, berarti dimanapun tempat gue berada, tadinya itu bersih, maka jadi kotor, tercemar atau apa, atau rusak atau segalanya. Gue merasa begitu. Karena gue terpanggil, gue mengandai-andai. Bagaimana kalau tempat pembuangan sampah ini gue bersihin? Lalu gue bayangin, kalau ini tempat pembuangan sampah gue bersihin, misalnya gue punya kekuasaan besar gitu dan punya kemampuan besar untuk melakukan itu, gue bersihin lah tempat pembuangan sampah tersebut. Gue bersihin, udah gitu gue kasih keramik rapi, pokoknya bahkan gue kasih tembok, gue kasih AC bisa jadi, gue kasih tempat bernaung, atap gitu. Nah gue berpikir begitu, akan jadi bersih tuh. Tapi itu bukan lagi tempat pembuangan sampah, itu jadi rumah coy namanya. Jadi tempat tinggal atau tempat layak huni. Maka bakteri pengurai dan segala macam yang mestinya ada di tempat pembuangan sampah itu tidak ada lagi di situ. Lalu di mana mereka? Gitu. Adanya kebersihan, pasti ada suatu tempat lain untuk menjadi penyeimbang, yaitu tempat pembuangan sampah atau tempat yang kotor. Kalau memang kita sudah mampu sih sebenarnya kita tidak perlu juga untuk membiarkan itu terjadi, karena kita mestinya tuh jangankan tempat pembuangan sampah terbesar, mungkin di setiap daerah kita harusnya punya tempat pembuangan sampah plus pendaur ulangannya, bahkan kalau lebih hebat lagi setiap rumah punya daur ulang sampah gitu. Nah gue berpikir kalau ini gue bagusin, gue bersihin, maka mereka nggak akan ada di sini gitu kan, karena memang habitat mereka tuh di situ gitu. Dan andai kata aja nih gue bawa satu nih yang memang terlahir di sana gitu, si cacing lah misalnya, gue bawa nih cacing, iya biasanya cacing emang dipakainya untuk mancing atau ditusukin ke kail gitu, dilemparin ke perairan. Nah kalau tuh cacing gue bawa bukan untuk mancing, karena gue bawa untuk peduli gitu. Hai kau kehidupan yang lain, kenapa kau hidup di sini? Sedangkan ini kotor sekali. Lalu gue bawa ke rumah, gue taruh di pantai yang bersih, yang penuh dengan wewangian, mungkin abis dipel atau apa gitu, banyak zat-zat yang wangi dan cukup membunuh untuk kehidupan-kehidupan yang kecil tersebut. Tiba-tiba apa yang terjadi? Maka dia tidak bakalan bisa hidup lama di keramik yang bersih apalagi wangi gitu. Yang ada mereka akan pusing dan mati karena habitatnya memang adanya di tong sampah. Dan gue berpikir begitu. Jadi poin gue adalah kita nggak bisa membersihkan semua hal. Kadang-kadang habitat tersebut dibutuhkan untuk segelintir manusia gitu, dibutuhkan. Ya mungkin untuk mancing sesuatu, ya bisa juga untuk mancing keributan.
it's okay kalau itu memang cuma cacing atau bukannya gue merendahkan kehidupan lain, tapi ternyata di situ gue ngeliat banyak juga kehidupan manusia yang di situ mereka mencari atau apa yang mereka mau cari gitu. Banyak juga yang menggantungkan kehidupan di situ dengan cara yang tradisional. Bahkan semestinya harusnya kita punya cara yang lebih modern. Tapi ada sebagian orang atau sebagian elit politik yang kadang memanfaatkan mereka dalam masa-masa musim politik. Mereka akan turun ke jalan, memenuhi jalan. Mereka mengambil peran sebagai cacing untuk memancing apa kayak gitu. Yang namanya musim politik atau tahun-tahun politik pasti biasanya begitu. Jadi gue bukan bermaksud merendahkan kompetensi lain gitu, tapi sebenarnya hanya kiasan. Jadi sebenarnya semua ini hanya yang gue ceritakan ini hanya kiasan. Jadi oke, kita ganti topik. Sebenarnya gue ini di kehidupan lain atau di kehidupan yang lampau, sebenarnya nama gue ini Mahmud, dan gue adalah ketua rampok. Gue ketua rampok di daerah Padang Pasir. Gue gak ada kerjaan coy di Padang Pasir. Gue kerjaan ngapain kalau bukan ngerampok? Ada kerjaan, tapi itu bukan di Padang Pasir. Itu di deket pelabuhan besar dan di dekat pasar besar, di dekat banyaknya peradaban yang begitu majemuk. Ada di situ kerjaan. Gue ngeliat di situ ada prospek untuk hidup. Lalu gue coba untuk mencari kehidupan di situ. Lalu gimana caranya gue bisa tinggal di sini kan, di tempat yang begitu menjanjikan itu. Maka gue mengawini wanita yang cukup tua lah, mungkin gak laku tapi kaya, tapi lumayan lah gitu ya. Gue kawinan aja, gue kawin sama dia. Habis itu gue tinggal sama dia. Ya gue jaga toko juga di situ, gue jualan macem-macem, bukan cuma rempah-rempah, banyak berhala juga gue jual karena macem-macem lah orang datang ke situ. Kemenyan juga gue jual. Udah gitu aslinya gue bukan orang situ coy. Kalau gue orang situ mestinya gue bisa baca tulis. Gue nebak kayaknya gue bukan keturunan orang situ, atau gue dibawa oleh seseorang karena itu sebuah pasar besar, orang datang hilir mudik, seseorang datang lalu seseorang melakukan kegiatan prostitusinya di situ, lalu terlahirlah gue gitu. Atau seseorang datang dalam keadaan membawa anak kecil lalu gue dititipkan di situ. Kayaknya gue seperti itu. Karena pada kenyataannya gue nggak bisa baca di situ, baca tulis di situ gue nggak bisa. Gue ngomong bisa, tapi baca tulis nggak bisa di situ. Sampai suatu ketika gue naik ke sebuah tempat di situ kan. Tempatnya indah, banyak banget gunung-gunung batu besar tinggi. Habis itu gue naik, di atas ada lubang. Itu tempat sakral dan dijaga oleh malaikat. Sebenarnya itu tempat makam suku-suku setempat sama raja-rajanya. Di situ diyakini dijaga oleh malaikat, dan gue ketangkep sama penjaganya kebetulan karena gue pecicilan ke situ. Dia marah-marah sama gue. Pas dia marah-marah dia sambil bilang, lu nggak bisa baca apa? Baca nih gitu. Sampai 3 kali gue suruh baca nih. Gue mau kabur gitu, gue ditangkap begini, gue nggak bisa kabur kemana-mana. Baca gitu. Gue nggak bisa baca. Padahal tulisannya emang nggak boleh naik ke situ, apalagi gue masuk ke dalam situ. Karena itu sebenarnya tempat keramat atau sakral gitu. Itu sebenarnya kayak makam lah, bisa dibilang makam gitu. Dan gue tuh di kehidupan yang lampau gue
termasuk orang yang penuh dengan imajinasi. Jadi gue sering mengimajinasikan sesuatu. Orang di tempat itu menganggap bahwa itu tempat sakral dan banyak makhluk lain, makhluk gaib segala macem, termasuk malaikat juga. Kalau gue pulang lah, gue cerita sama bini gue kan, gue habis ketemu malaikat di tempat keramat itu. Oh yang bener lu? Iya. Masa? Bener. Di situ bini gue bilang, apa benar kamu ketemu malaikat? Iya. Lalu dia buka bajunya, apa benar kamu ketemu malaikat? Iya. Karena bini gue mempunyai keyakinan, bahkan agama bini gue bukan dua pada saat yang bersamaan. Jadi dia pernah mengimani agama yang terdahulu, lalu dia mengimani agama yang baru, yang terbarukan. Habis itu udah gue bilang aja sama dia, gue ketemu malaikat. Dan dia percaya, katanya kalau telanjang bakal malaikat nggak ada di situ. Malaikat nggak mau ngeliat cewek telanjang. Maka berarti bener ini yang bicara bener-bener suami gua gitu, bukan makhluk lain yang menyerupai atau apa gitu. Lalu gua datang ke teman gua ceritain begitu. Maka benar, kalau memang kamu habis ketemu malaikat ya berarti sekarang ini kamu sudah menjadi nabi, bilang gitu. What? Dalam hati gua sekarang udah jadi nabi, artinya gue akan menjadi seperti nabi-nabi yang terdahulu yang udah sering dibicarakan oleh bini gue. Ya udah, gue semakin terbakar semangat gue. Nah mulai dari situ gue cabut, gue ke daerah-daerah gurun. Gue ketemu banyak para orang-orang suku di gurun. Dia kerjaannya ya gitu, nggak ada kerjaan namanya di gurun, kecuali di dekat-dekat pasar mending, pasti banyak kerjaan apa kayak gitu, nganterin kayak jadi guide kayak atau bawa-bawa barang. Kalau di gurun lu ngapain? Gurun cuma sebuah tempat persembunyian, atau kalau dia mau pada pulang lu dia masuk ke gurun-gurun di semak, di balik-balik gua kecil atau gundukan-gundukan kecil gitu. Enggak ada gundukan besar sana, enggak sebesar di dekat pasar yang banyak peradaban yang pernah gue berjualan di situ. Nah udah gitu, mulailah dari situ gue melancarkan sesuatu. Bagaimana nih gue miskin begini kan, nah gimana caranya? Ya udah gue ngerampok. Tapi udah kalau ngerampok doang merasa berdosa, maka nggak akan banyak pengikut gue gitu kan. Akhirnya gue oke, ya udah, kita akan membuat permainan menyontek seperti keyakinan-keyakinan terdahulu yang jadi nabinya gue. Udah di gurun tersebut gue melancarkan sesuatu, tujuan yang mana gue berjuang di jalan kesucian gitu. Jadi udah nggak ada lagi rasa bersalah untuk membunuh seseorang. Ya pada sesungguhnya gue emang tujuan gue ya itu, mendapatkan kekuasaan, punya teritori, punya wilayah. Jadi pada saat itu gue lahir di tahun 570. Jadi 570 tahun kemudian setelah nabi terdahulu lahir, dan gue baru lahir 570 tahun kemudian. Gue lahir di tahun 570. Itu ya di sekitar abad ke-7 lah gitu, atau abad ke-6 ya, antara itulah pokoknya. Dari situ gue mulai mendapatkan istilah kata pendengaran gaib, atau bahasa orang-orang sucinya wahyu. Gue mendapat wahyu. Ya padahal gue karang sendiri. Kenapa bisa gue karang sendiri? Ya karena tujuan itu, untuk mendapatkan sebuah tujuan itu, mengekspansi. Bagaimana enggak gue karang sendiri? Bini gue banyak di tempat-tempat lain. Kalau habis perang itu
gue juga kadang dapet tawanan, dapet budak segala, ya makanya gue jadiin bini. Itu kalau yang mau ngikut, kalau yang nggak mau ngikut ya udah jadi budak aja, kalau nggak dijual lagi. Udah gitu di tahun 610, di saat kejadian gue ketangkep sama penjaga makam tempat sakral tersebut, si penjaga makam yang aka malaikat itu, sampai ke 622. Itu adalah masa-masa dimana gue mendapatkan banyak bisikan goib atau wahyu. Itu gue punya temen gue tuh sekretaris gue pas lagi gue dagang, dan dia ikut juga sama gue. Ya dia bagian nulis lah, gue suruh bagian nulis. Dia nulis setiap apa-apa yang gue ocehin, karena itu akan menjadi sebuah keyakinan. Ditulis, habis itu nanti bisa dibacain lagi sama para orang-orang yang sudah gue kuasain. Kalau mau setuju ngikut, gak setuju ya gue bantai, kalau enggak ya gue jual, kayak begitu. Itu di tahun 610 sampai 602 itu gue dapet wahyunya. Dan di 601 itu gue ngelihat sebuah tempat. Di 601 gue ngelihat sebuah tempat, wah tempat ini bagus banget nih. Ini tempatnya orang suci terdahulunya. Nah, di 621 gue bilang sama para orang-orang yang udah gue kuasain, gue melakukan perjalanan spiritual ke atas langit. Sebenarnya tujuan gue di situ untuk menguasai tempat itu. Dan pada akhirnya di 602 dipanggil tuh, ada orang yang cekcok. Gue kan udah punya pengikut lumayan banyak, udah lumayan tersohor dah. Gue keluar tuh dari pasar tersebut, gue keluar karena ada orang cekcok nih di sono gitu. Ya udah, gue ke sono. Itu di antara belum sampai ke pedalaman gurun ya, hampir di pertengahan gurun. Gue ke situ. Siapa sih orang yang cekcok tersebut tuh? Oh, ternyata orang suku pedalaman gurun sama orang yang memiliki keyakinan terdahulu dari keyakinan gue. Cukup tua keyakinan itulah pokoknya, dan cukup besar. Nah, gue disuruh menengahi kan di situ, karena gue kan udah cukup punya banyak pengikut, gue juga udah cukup didengar kata-katanya. Ya, gue menengahi lah di situ. Biar ini sebenarnya cekcok tentang dagang sih, orang gurun sama orang keyakinan terdahulu. Ya, karena itu rute perdagangan, dan si orang gurun ini emang kerjaannya kalau ada angkutan kargo tuh naik hewan lewat tuh kadang suka disengin gitu, dipalakin gitu. Kalau nggak bayar ya dirampok, kayak gitu. Ya udah, gua menengahinya di situ selama 2 tahun. Akhirnya gagal gue menengahi kedua kubu tersebut. Habis itu karena gagal, ya sebenarnya gagalnya itu memposisikan diri gue membela si orang gurun tersebut, karena dia cekcoknya sama orang-orang yang memiliki keyakinan terdahulu yang cukup kuat, dan itu target gue untuk gue kuasain atau gue akuisisi. Jadi gue mau memposisikan, membela orang yang dari pedalaman gurun tersebut. Nah, akhirnya gue yang cekcok sama orang-orang yang memiliki keyakinan terdahulu yang cukup besar dan banyak pengikutnya di situ. Gagal lah gue di situ. Mulai dari situ gue benci tuh. Pokoknya tujuan gue untuk bagaimana caranya gue harus menyaingi keyakinan terdahulu, bahwa keyakinan gue lah keyakinan yang terbarukan dan yang sempurna. Ya caranya kalau emang ini keyakinan gue sempurna, harusnya gue bisa mengalahkan semua mereka yang keyakinan terdahulu itu. Kalau memang sempurna, ya udah, dari situ gue cekcok. Di perjalanan gue
menuju langit itu, di perjalanan gue lagi halu, gue menceritakan itu kepada pengikut gue bahwa di langit gue mendapatkan perintah untuk melakukan sebuah ritual. Karena di keyakinan terdahulu mereka pun punya ritual. Kalau gue mau membuat keyakinan baru, maka gue harus punya ritual juga lah. Gue kalau nggak punya ritual, ini keyakinan apa? Nggak punya ritual, kerjaannya cuman ngerampokin orang yang lewat doang gitu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi gue nggak punya ritual-ritual khusus. Akhirnya gue menciptakan sebuah ritual. Nah, di situ di tahun 622 gue sudah melakukan ritual tersebut. Ya buat meyakini aja bahwa ya masa orang yang dulu punya ritual gue kagak gitu kan. Katanya ini sebuah keyakinan atau berjuang di jalan suci gitu. Nah di 622 632 gue sudah melakukan ritual itu dan gue sudah menentukan arahnya. Di 624 gue sudah menentukan arah di situ, di 624 sampai ke 725. Itu jadi tempat, jadi base camp gue ini adalah tempat untuk melakukan ritual. Jadi dari 624 ini ritual gue nih udah punya arahnya ke arah mana, harusnya madepnya kemana. Dari 624 itu udah gua bakukan bahwa arahnya ke sono. Dan ini base camp tempat untuk melakukan ritual gua gitu. Kalau lu mau membuat base camp di sana, maka lu harus arahnya ke sini gitu. Arahnya ke gua. Dan semua tuh yang para pengikut gua dari segala macam penjuru, kalau mau menciptakan base campnya untuk tempat melakukan ritualnya, maka arahnya ya ke gua ini, karena ini adalah tempat gua naik ke langit. Lalu gua mendapatkan perintah untuk melakukan ritual seperti ini. Semua dari base camp yang meyakini keyakinan gua, arahnya yang ke gua ini itu arahnya. Dan gue ini juga base camp untuk melakukan ritual, maka gue juga harus punya arah. Dan arah gue itu ke tempat gue dimana pertama kalinya gue ketangkep sama penjaga tempat yang nyuruh gue baca. Lu nggak bisa baca apa? Lu baca nih, orang kagak boleh naik ke sini, malah lu naik, lu masuk ke dalamnya. Ini tempat suci nih, dia bilang gitu kan. Lu gue nggak bisa baca. Sampai dia marah-marah 3 kali kan, akhirnya gue cabut dari situ. Nah, semua pengikut gue itu kalau melakukan ritual arahnya ke base camp gue, dan sedangkan base camp gue juga ini tempat untuk menjalankan ritual tersebut. Dan ritual gue ini juga harus punya arah, dan arah gue ini ke tempat tersebut, tempat yang dimana gue ketemu sama penjaga tempat keramat, yang gue bilang sama bini gue bahwa gue ketemu sama malaikat penjaga tempat keramat. Kalau tempat keramat ini dijaga oleh malaikat, dan gue ketemu oleh malaikat tersebut, dan dia marahin gue karena ini tempat nggak boleh lu naik ke atas ini, malah lu naik masuk ke dalamnya itu. Nah dari 624 sampai ke 725 itu arah base camp gue ini ya ke tempat itu, dan orang-orang yang bikin base camp dimanapun tempatnya arahnya ke gue begitu. Lalu di 630 itu gue udah menaklukkan base camp yang itu tuh, tempat yang dijaga, tempat keramat yang dijagain, yang gue bilang sih dijagain, orang-orang menganggap dijagain malaikat. Gue taklukin tuh tempat karena gue udah punya banyak pengikut. Gue taklukin tempat, dan itu tempat juga udah cukup terbengkalai. Ya dari 630 tempatnya udah gue taklukin, tapi ternyata 2 tahun kemudian gue mati coy. Dari 630 tuh 632 mokat gue diracun sama cewek.
Ternyata setelah gue terlahir kembali, gue pelajarin setelah kematian gue, bahwa penerus gue itu di 632 setelah kematian gue, dia menjadi pemimpin. Dia menjadi pemimpin dari 632 sampai ke 634. Cukup tua juga, dia mati wajar. Pada saat kematian dia, pada saat kehidupan dia tuh dari 632 sampai ke 634, temen gue namanya Abu Gosok. Ya itu dia menyuruh sekretaris gua, si Said. Nah, Said tuh disuruh sama dia untuk ngumpulin semua ocehan gua di masa kehidupan gua tuh. Kadang-kadang Said nulis, kadang-kadang dia nulis di batu, kadang-kadang dia nulis di tulang, kadang-kadang dia nulis di kulit gitu. Pokoknya dimanapun tempat dia pokoknya bikin graffiti lah pokoknya. Nah dia nulis. Nah tuh si temen gue si Abu Gosok nyuruh dia si Said tuh semua tulisan tentang kematian tentang masa hidup si Mahmud lu tulis tuh, lu salin, coba lu kumpulin lagi yang bener gitu. Nah pas disuruh gitu, temen gua tuh sekretaris gua tuh si Said bilang, lah siapa lu nyuruh gua? Pas si Mahmud masih hidup aja dia nggak ngasih wejangan apa-apa ke gua, kagak nyuruh apa-apa, dia nggak nyuruh bikin buku segalanya tuh, kagak, dia nggak nyuruh apa-apa, udah aja dia mokat gitu aja. Pas lagi sakit juga dia nggak kasih mandat apa-apa ke gua. Lah ngapa lu nyuruh gua suruh kumpulin? Dia awalnya kagak mau tuh si Said. Ya karena si Abu pemimpin cukup berkuasa dan cukup berpengaruh, akhirnya lama-lama Said mau juga kan. Akhirnya si Said kumpulin dah tuh. Kumpulin lah di situ kan. Pertama dicari kan semuanya tuh tulangnya atau yang di tembok ditulis lagi. Nah, udah dikumpulin. Nah, kumpulin nih Bu, Abu, ini udah gua kumpulin nih. Ya udah, lu salin. Nah, yang dikumpulinnya itu dibakar Mas ya, Bu. Dibakar. Nah, yang disalinnya nih yang dipakai. Pokoknya setiap kali ganti pemimpin tuh dari 632 ke 634 kan ada pemimpin tuh Abu, dia nulis tulisan aslinya dibakar, terus tulisan editannya yang disebarin. Lalu terus ganti pemimpin lagi di 634 ke 644. Sama setiap ganti pemimpin itu tulisannya yang lama dikumpulin, disalin, diedit, yang lamanya dibuang, dibakar. Setiap ganti pemimpin. Pas gue pelajarin nih, buset. Lama setiap ganti pemimpin ini model tulisannya semua tentang, pokoknya itu tujuannya politik aja gitu, politik kepemimpinan gitu, dan terus menerus. Itu minimal aja kalau gua cek lagi nih, ternyata setelah kematian gua, setelah gua terlahir kembali, gua pelajarin itu ada 8 kali pengeditan. Dan 8 kali itu setiap kali ganti edit, naskah yang lamanya tuh dibakar, dibuang. 8 kali coy, gue perhatiin. Brengsek kan, gue bilang. Anjir juga. Abis gue mokat dia orang tuh ngedit sesuka dia. Tujuannya cuma buat politik doang coy. Dari 644 ke 656 udah ganti pemimpin lagi. Pokoknya ganti, kalau mati ganti, mati perang semua. Pokoknya kerjanya perang aja semua. Dari 632 sampai ke 656 aja udah ganti pemimpin 3 kali. 632 gua mati, naik Abu, terus mati lagi di 634, ganti lagi. 644 dia mati lagi, ganti lagi di 644 sampai ke 656 dia mati lagi. Di pertengahan dari 644 ke 656 itu di 650 sampai ke 652
itu dikumpulin lagi juga, dikumpulin semua peninggalan-peninggalan, catatan-catatan yang dari pemimpin sebelumnya, yang pastinya tentang risalah gue sama keyakinan yang gue ciptakan. Itu dikumpulin, habis itu diedit lagi, skrip yang terdahulunya dibakar. Seperti biasa, selalu begitu. Kumpulin, edit, bakar. Sebarin lagi yang editannya. Disebarin ke 9 provinsi. Gue cukup besar di situ kan. Peninggalan gue tuh udah disebarin ke 9 provinsi tuh. Kalau gue sebutin agak enak provinsinya. Udah, nggak usah gue sebutin ya, pokoknya ke 9 provinsi. Udah gitu, gue punya anak angkat kan. Sebenarnya gue punya anak laki, 2 anak laki. Tapi anak laki-laki gue tuh mati pas lagi masih kecil, udah mati, balita udah mati. Ada anak cewek 4. Tapi kalau cewek itu nggak bisa jadi pewaris tahta gitu. Semua tuh terah kerajaan harusnya anak laki. Anak cewek itu nggak bisa jadi pewaris tahta. Jadi anak angkat gue yang diangkat tuh. Anak angkat gua jadi pemimpin, terus mati di perang. Jadi pemimpin dia di 656 sampai 661. Jadi gue sebenarnya nggak punya terah keturunan karena anak gue cewek semua. Kalau cewek udah nggak bisa menurunkan terah. Jadi anak yang bisa menurunkan terah kepemimpinan ya anak laki. Udah gitu, itu ceritanya yang beredar di masyarakat. Atau cerita dari mulut ke mulut yang beredar di masyarakat. Tapi yang bisa dicari itu di 833 yang bisa diselidikin itu. Penulis semua risalah tentang peninggalan gua tuh di 8, orangnya mati di 833. Dia nulis di tahun 765 sampai 830. Dan tulisan atau yang dianggap suci lah, karena itu peninggalan gua dan gua menyebarkan jalan kesucian ya, maka itu tulisan yang dianggap suci gitu. Itu juga dikomentari oleh orang-orang. Boleh untuk berkomentar, dan komentarnya pun dibukukan karena zaman dulu belum ada internet, lu bisa komentar kapanpun gitu, tinggal ketik enter kirim. Kalau lu mau komentarin tentang apa, lu bikin buku komentarnya. Dan tulisan tentang peninggalan gua tuh dikomentarin, dan buku komentar itu pertama kali terbit tuh di tahun 870 tuh. Dan setelah 870 akan banyak lagi tuh komentar-komentar baru pada nongol. Pokoknya komentar paling awal tuh di 870. Sedangkan gue mau cut di 632. 870 baru nongol tentang komentar-komentar peninggalan gua. Yang bikin orangnya boro-boro pernah ngeliat masa hidup gua aja enggak, cuma dari mulut ke mulut. Lalu bisa bayangin lah ratusan tahun kayak begitu jaraknya dari mulut ke mulut. Lu gua suruh belanja ke pasar beli ABCD aja, lu jalan lu kesandung, yang lu beli bisa XYZ. Apalagi nih beda ratusan tahun. Udah gitu itu tentang komentar gue itu di abad ke-10 ya, di sekitar abad ke-10 baru nongol tuh. Lalu kepemimpinan terpecah jadi 2. Kepemimpinan terpecah jadi 2.
di tahun 661 sampai 749 tuh pokoknya terpecah jadi dua ya, geng-gengnya Umay sama geng-gengnya si Abbas lah gitu secara gampang ya. Si Umay ini di 661 sampai 749. Gengnya Umay ini Sofyan di 661 sampai 680. Terus diterusin lagi sama Marwan di 680. Dia berkuasa 40 tahun coy, berkuasa tuh di geng-geng, pokoknya geng-geng tersebut nih namanya geng Umay lah gitu. Jadi dia berkuasa 40 tahun coy. Daerah kuasanya juga luas banget coy. Pasar yang dulu pernah gua berdagang tuh juga udah dikuasain. Terus base camp gua, tempat pertama kali gua menjalankan ritual juga udah dikuasain. Pokoknya luas banget nih tempatnya, ada banyak banget tempat. Itu baru di satu tanah aja ya, baru di satu zona aja ya, banyak banget. Baru di satu pulau lah. Tapi sejarah tentang gua itu ada di 685 sampai 750 tuh. Kalau mau ngecek sejarah itu ada tempatnya, ada buktinya, ada peninggalannya, itu namanya sejarah. Dan semuanya sinkron, itu namanya sejarah. Nah, selain dari itu namanya dongeng, masuknya ke dongeng. Dan sekarang gue lagi, bisa dibilang dongeng, sekarang gue lagi mendongeng sampai pada lu menemukan sendiri bukti-buktinya bahwa benar, bahwa kalau yang gue ucapin ini benar, maka itu sudah bukan lagi dongeng, tapi itu adalah sejarah gitu. Nah itu dia di si Abdul ini di 685 ke 705. Di 685 tuh baru nongol tuh tentang sejarah gua. Ada koinnya, ada daerahnya, ada tempatnya, ada semuanya sinkron. Dan kalau lu mau tahu nih, Abdul nih sama aja kayak gua sebenarnya. Dia kagak sungguh-sungguh mengorientasikannya di jalan kesucian. Ya dia kerjaannya sama kayak gua, membesarkan teritori. Ya bahasa gampangnya ngerampokin lah pokoknya. Mungkin karena setiap pemimpin dari awal udah tahu dari awal kayak sebenarnya ini apa sih, ini kegiatan apa gitu. Udah tahu, dia tahu yang sesungguhnya, makanya dia nggak bener-bener serius. Sama aja kayak kelakuan gua. Itu dia buru-buru punya rapal tertentu yang sekarang ini biasa disebutkan menjadi rapal mujarab gitu. Apalagi doa-doa ke gua dia nggak ada sama sekali. Fokus dia pokoknya melebarkan teritori aja, udah gitu doang. Kalaupun ada rapal atau misalnya lu mau ngikut geng gua, maka lu kudu sanggup baca rapal ini. Itu pun sebutan rapalnya beda sama yang sekarang sudah tersebar luas di zaman sekarang tuh, beda rapalnya, sama sekali beda. Nggak ada sebutan-sebutan tentang gua, tentang Mahmud, itu doa-doa kepada Mahmud itu nggak ada tuh di zaman Abdul Malik. Itu nggak ada. Itu baru ada masih di geng Umay, di eranya geng Umay. Itu baru ada di 691 ke 715. Si Abdul ini kan Abdul Malik ini di 685 ke 705. Nah kan setelah itu kan diterusin lagi juga sama keturunan-keturunannya. Nah itu baru ada
tentang rapal sama tentang gua gitu, pokoknya susah gua nyebutinnya. Itu di 691 ke 715. Tuh 691 itu pun ada alasan tertentu kenapa dia mau mau menuansakan tentang gua atau tentang doktrin gua gitu. Itu ada alasannya, karena dia kan fokusnya tuh menyebarkan, melebarkan teritori. Apa aja yang ada teritori yang belum dia kuasain tuh dikuasain gitu misinya dia. Ntar pas udah dikuasain ya, karena dia emang misinya cuman begitu, dia nggak bisa kepemerintahan tuh dia nggak jago gitu. Nah di situ dia bagaimana caranya nih untuk menggaet kalayak awam gitu di sekitar situ, si rakyat setempat gitu. Mau nggak mau, pertama abis dia ekspansi, yang nggak setuju bantai, yang setuju ngikut ya oke, ngikut di aliran kepercayaannya si Abdul Melek ini yang narusin ajaran gua. Nah itu dia kan koin setempat itu bukan awalnya sebelum dijajah, koin setempat itu ada banyak modelnya. Ada koin Romawi, bahkan ada koin kerajaan suku setempat, dan koin itu dipakai lagi sama dia, dipakai menjadi alat tukar dia. Tapi lama-lama dia lihat, loh kan gua kan ini menyebarkan sebuah ideologi sekaligus mengekspansi. Loh masa gue pakai koin yang lama, sedangkan koin yang lama ini dari pusatnya udah berubah bentuk. Awalnya cuman gambar kaisarnya doang, lama-lama ada simbol ideologi si kaisar itu. Maka masyarakat tuh gimana nih, orang kita kan udah ngikut ideologi dia, tapi kita masih memakai alat tukar yang ada simbol dari ideologi si kaisar tersebut nih, yang punya wilayah sebelum gua ekspansi. Maka dari itu akhirnya gua rubah tuh koinnya gua rubah jadi muka gua sebarin jadi alat tukar. Tapi ternyata nggak dapet simpati yang begitu menjanjikan di kalayak ramai di daerah tersebut gitu. Bagaimana untuk menggait simpatisan ini, sedangkan simpatisan ini mau ikut gua hanya karena gua menyebarkan ideologi, padahal di samping itu tujuan gua ya melebarkan teritori dan memperluas kekuasaan. Akhirnya mau nggak mau di situ gua rubah koinnya gua rubah lagi, awalnya dari muka gua, lalu koinnya bernuansakan ideologi gua. Dan gue bawa juga gue gue di sini sebagai si Abdul Melek ya, dan gue bawa juga nih tentang nuansa si Mahmud, meskipun Mahmud udah mati ratusan tahun yang lalu. Dari awalnya mukanya Abdul Melek di koin tersebut, lalu diganti lagi menjadi nama atau berorientasikan tentang si Mahmud dan ideologi si Mahmud tersebut di koin tersebut. Akhirnya bisa menggait simpatisan atau digunakan rakyat mau untuk menjadikan itu sebagai alat tukar. Itu di 691 sampai ke 715. Jadi kalau itu udah masuk ke sejarah, lo bisa cek, ada buktinya, bukti sejarahnya. Seperti biasa ya, setiap kali ganti penguasa maka ganti editan. Semua itu dikumpulin, dibakar, lalu diedit. Editan keempat terjadi di 936, editan kelima terjadi lagi di 940, editan keenam terjadi lagi di 1500. Ini 1500 ini editan keenam, ini udah di eranya Ottoman. Di 1500 itu udah terjadi di edit, udah 6 kali editan.
Kita kesampingan dulu tentang edit mengedit. Itu kita tadi lagi sampai di sekitar mana ya, 690 itu baru nongol tuh istilah para pengikut gua ini punya istilah baku tuh di 690. Para pengikut gua udah punya istilah baku. Pengikut gua ini namanya geng apa gitu, ada tuh di situ. Di 690 baru nongol tuh kata itu. Tepatnya itu di base campnya gua. Itu masih di gengnya Umay. 690 baru nongol. Base camp gua yang pertama kali gua akuisisi, yang orang-orang kalau mau melaksanakan ritual arahnya ke base camp gua. Dan di zaman gua, base camp gua tersebut malah arahnya ke tempat dimana gua pernah ketangkep sama penjaga tempat sakral. Itu di 690 tuh baru nongol sebutan tentang para pengikut gua. Itu sebelum 690 nih, si geng Umay ini para pengikutnya nih macem-macem coy, bersuku-suku. Dan mereka itu punya sebutan masing-masing. Suku ini sebutannya apa, suku apa sebutannya apa. Susah gue kalau mau nyebutin, yang ada gue bisa kena delik. Begini aja udah cukup bikin mendelik. Pokoknya sebutannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebutan tuh para pengikutnya geng Umay ini. Itu terjadi di sebelum 690 ya. Setelah 690 ini semuanya nih karena beragam ini, masa bagaimana cara mengikatnya nih? Ya oke, jadi diikat aja menjadi pengikut gua, pengikut Mahmud yang mati di 632. Nah, 632 gua mati, di 690 baru nongol tuh sebutan baku untuk para pengikut gua. 691 ajaran gua, nama ajaran gua itu baru nongol tuh di 691 tuh, di base camp gua tuh, di atas base camp gua tuh. Itu baru nongol tuh di situ. Lalu naskah tentang direction atau arah seluruh para pengikut gua, arahnya kemana dan tempat itu adalah tempat apa, itu naskahnya baru ada 741 coy. 741 tuh naskah baru ada. Kalau lu mau cek sebelum 741 itu arahnya itu tempat apa tuh belum ada tuh. Nah ini naskah sejarahnya ini baru ada di 741, itu baru nongol. Dan sesungguhnya naskah itu mengarah kepada base camp, bukan base camp si geng Umay atau tempat dimana gue pertama kali melakukan ritual keagamaan yang gue ciptakan pada saat itu. Itu baru di 741 ya, 741 nongol. Dan itu bukan base campnya si Umay itu base campnya si Abbas. Kalau lo mau tahu, base campnya si Abbas ini ternyata sesungguhnya ini base campnya orang-orang suku pedalaman yang waktu dulu pernah gua nengahi dia tuh, suku tersebut sama yang tadi gua ceritain itu, yang di sekitar yang di 622 tuh, selama 2 tahun 622 kan gua menengahi sebuah kasus perjanjian perdagangan tuh yang suka diresein sama suku pedalaman itu. Nah itu jadi base campnya si Abbas. Nah mulai dari situ tuh seluruhnya dimanapun arahnya base camp haluannya ke arah base campnya si Abbas.
gengnya Abbas. Banyak lah tuh pemimpinnya geng-gengnya Abbas, banyak sampai sekarang semuanya pokoknya arahnya ke gengnya Abbas. Di 741 baru nongol. Lalu secara resmi nongol di map itu di 900, tahun 900 baru nongol di map tuh gengnya Abbas nongol di map tahun 900, jadi rujukan, jadi arah seluruh basecamp yang mengikuti ajaran gua arahnya ke situ. Kalau mau melakukan ritual arahnya ke situ. Tuh tempat gengnya para keturunan Abbas, saingannya geng Umay. Itu baru nongol di map tuh di 900. Anjir, susah dong gue ini bilangnya gimana. Kalau lu mau tahu aja basecamp gue, tempat pertama kalinya gue melakukan ritual itu dirombak 11 kali coy, direkonstruksi 11 kali. Arahnya juga berubah-ubah. Arahnya 100 tahun pertama itu juga arahnya ke tempat yang pertama kalinya gua naik dan ketangkep sama penjaga tempat sakral itu. 100 tahun arahnya ke situ. Tahun-tahun kemudian arahnya nggak jelas. Sampai terakhir di 822 tuh arahnya udah ke tempat suku pedalaman Gurun. Gua nggak bisa sebutkin nama sukunya. Dan itu tempat orang bersengketa itu yang 2 tahun gue dikirim untuk menjadi penengah antara suku pedalaman Gurun dan suku keyakinan terdahulu itu. Nah itu suku pedalaman Gurun tersebut itu sampai sekarang di situ tempatnya. Itu dari gengnya si Abbas, karena si gengnya Umay udah kalah di situ. Nah dari situ kan udah ganti editan berkali-kali coy, setiap kali ganti edit tuh, setiap kali naskah diedit, naskah yang lama dihancurin, dibuang. Nah maka dari itu nggak bisa lu ngelihat pembuktian bahwa sebenarnya yang mana gitu. Jadi intinya tuh semua peninggalan tentang gue yang beredar saat ini, di zaman sekarang ini, itu minimal aja udah editan ke-8. Itu gak ada hubungannya sama sekali sama gue. Jadi jawabannya hanya dua aja jawabannya. Pertama, ini dua-duanya jawabannya buruk semua emang. Gak ada hubungannya sama sekali sama gue. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau memang benar yang beredar ini, yang udah minimal 8 kali diedit ini, bahwa itu adalah benar-benar berhubungan tentang gua dan tentang yang maha tersebut, kalau itu memang benar maka jadi konyol. Karena lu gak bisa mensinkronkan ini dengan kenyataannya gitu, dengan bukti-bukti artefak-artefaknya, artefak sejarahnya. Lu gak akan bisa mensinkronkan, apalagi lu menelaah semua, setiap lembar itu konyol semua isinya. Bagaimana itu kayak begitu? Hanya dua tuh, antara ini gak ada hubungannya sama sekali sama gua, atau kalau ini ada hubungannya maka lu akan konyol. Lu akan menyadari bahwa buset, ternyata gua terlahir di tong sampah coy gitu. Gue terlahir di tong sampah, gue jadi bakteri pengurai. Come on man, lu manusia coy, lu bukan cacing atau lu bukan
eh, gurem atau tengu atau kuman segala macam. Lu manusia, lu bisa mencari kehidupan lain atau keluar dari tong sampah tersebut gitu. Ya kalau emang udah sadar, ya udah gitu, segera hengkang dari tong sampah dan cari tempat yang lebih baik gitu jika mampu. Karena banyak tempat kehidupan yang lebih baik. Bukan berarti gue merendahkan sebagian kompetensi manusia ya, bukan berarti begitu. Ini hanya seperti kata-kata kiasan aja gitu. Karena susah coy, ini negara yang demokrasinya itu katanya. Jadi gue susah untuk menyampaikan ini, maka jadi beginilah, ribet. Ini aja gue nggak ngerti nih, bakalan gimana nih nasib gue, di kerangkeng kah? Apa gue bakalan dibunuh? Mending terang-terangan, kalau gue dibunuh diem-diem diracun. Jadi ya udah, gitu aja lah. Nggak jelas emang cara penyampaian gue. Karena ini negara sesungguhnya nggak membebaskan opini orang berpendapat. Orang berpikiran aja dilarang. Susah untuk menyampaikan kebenaran kalau kayak begitu. Kebenaran yang boleh disampaikan hanya yang cocok aja pada kebanyakan atau kepemimpinan. Kalau nggak cocok, nggak dianggap kebenaran atau malah dianggap penistaan. Udah gitu aja lah, rada susah.